Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Nah, ikuti terus ya update dari kami agar kamu gak ketinggalan. Ya, berita pertama dari Wall Street ya, dimana kemarin Wall Streetnya ambruk nih. Saham Disney longsor ke level terendah. Rinciannya adalah Dow Jones turun 0,48%, S&P turun 0,85%, dan Nasdaq turun 1,58%. Sementara itu kemarin bursa Asia ada kenaikan suku bunga, akhirnya menghentikan nih kemeriahan pasar Asia ya. Jadi habis ada beberapa yang naik, tapi kemudian di penutupan banyak yang merah. Begitu juga dengan IHSG, ini detik-detik resesi asing kabur ya, mengobrol Bank Mandiri, Gotoh, dan lain-lainnya. Ini dia 10 daftar saham yang banyak diobrol oleh asing, yaitu BMRI, BBNI, TOWR, Gotoh, ASI, KLBF, Akra, Mtel, Adro, dan Alfamart AMRT. Dan untuk hari ini bursa Asia beragam nih menjelang keputusan suku bunga Bank of Japan. Jadi dibukanya ada yang merah, ada yang hijau. Nah, bagaimana dengan IHSG? IHSG hari ini dibuka melemah, saham Bank BBCA, Arto lesu. Nah, bagaimana nih dengan komoditi? Ada minyak yang naik terdorong harapan ekonomi Tiongkok. Harga CPO juga melanjutkan nih penguatannya. Tapi sebaliknya nih untuk batu bara ya, karena Eropa kembali menghangat nih, harga batu bara malah mulai mendingin. Dan harga emas juga nih merana nih, harga emas spot ke US 178,5,98 US dollar di tengah kekhawatiran suku bunga. Oke, dari komoditi kita kembali lagi nih ke berita dalam negeri ya. Ada cukai rokok elektrik yang ikut naik berlaku 1 Januari 2023. Ya, berikut beberapa rincian nih kenaikan cukai serta harga rokok elektrik yang diatur dalam undang-undang baru. Yang pertama nih tentang rokok elektrik ya, rokok elektrik padat dengan satuan gram mulai tahun depan itu harga jual ecerannya minimum Rp5.527, naik dari tahun ini yang sebesar Rp5.190. Sementara itu untuk tarif cukainya mulai 2023 itu sebesar Rp2.886 per gram dibanding tahun ini yang cuma Rp2.710 per gram. Sementara itu untuk rokok elektrik cair harga minimumnya adalah Rp938, sementara tahun ini Rp785. Ini naiknya lumayan banyak ya. Sementara itu untuk tarif cukainya adalah Rp532 per milimeter dibandingkan tahun ini Rp445 per milimeter. Sedangkan untuk hasil pengolahan tembakau lainnya seperti tembakau molasses, nah ini juga naik nih ya. Untuk harga eceran minimumnya Rp228 per gram. Nah, naik nih dari tahun ini cuma Rp215 aja. Kemudian untuk tarif cukainya itu Rp127, dari tahun ini yang Rp120 per gram. Jadi naik Rp7 tarif cukainya. Kemudian ada tembakau hirup juga sama. Kemudian tembakau kunyah, ada beberapa peraturan ya untuk jenis rokok. Ya, kita ngomongin emiten ya. Nah, pertama nih ada yaitu dari minyak goreng ya. Produsen minyak goreng Rose Brand TBLA kantongi laba Rp535,15 miliar. Dan angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan 9 bulan pertama tahun lalu. Nah, tahun lalu itu cuma Rp525,44 miliar. Memang naiknya tidak terlalu banyak ya, hanya 10 miliar. Sementara itu untuk penjualan juga naik tipis 5,95% daripada yang sama di tahun yang lalu, cuma 11 triliun. Oke, selamat deh buat TBLA ya. Semoga di kuartal keempat ini naiknya bisa lebih tinggi. Nah, kita ke insuran. Ada Malaka Trust Insurance atau MTWI yang akan melakukan reg issue senilai 139,86 miliar. Rata-rata ini tiap hari ada berita reg issue ya. Untuk reg issue MTWI ini rasionya 12/11. Jadi setiap pemegang 12 saham yang lama itu berhak atas 11 saham reg. Untuk harga pelaksananya di Rp100 dan Batavia Prosperindo International atau biasa kita sebut dengan BPII sebagai pengendali ya. Nah, pada tanggal 30 September ini memiliki 1 miliar lebih lembar saham, mewakili 82,98% dari jumlah modal ditempatkan. Nah, berdasarkan surat pernyataan ini, BPI akan melaksanakan seluruh nih saham reg-nya akan ditebus ya. Untuk update-nya ini nanti tanggal 28 Desember di akhir bulan ini, dan bareng ya dengan berbagai macam emiten dari berbagai macam sektor bisnis.
Dan katanya dana hasil rek issue ini untuk modal kerja dengan menambah portofolio investasi guna meningkatkan kapabilitas resiko beban sendiri. Oke, semoga lancar ya MTWI rek isunya. Nah, kita ke emiten lain Bank Aladin ya, atau bank. Ini juga sama nih, aksi korporasi private placement. Hampir sama dengan rek issue tapi tanpa menawarkan ya saham barunya kepada para pemegang saham lama publik, di mana bank ini menyodorkan 850 juta lembar saham ya dengan nilai 1.400 per lembar saham. Ini artinya nilainya setara dengan 1,19 triliun. Wow. Namun nilai jumbo itu akan semua diambil oleh PT BNC Technologies Venture. Nah, setelah terlaksana nanti private placement ya, jumlah modal saham yang ditempatkan itu bisa menjadi 14 miliar. 14 miliar lebih nih, melesat dari sebelum transaksi dengan jarak 1 miliaran ya. Lumayan ya, kalau saham 1 miliar itu dikali sekian harganya bank juga nggak murah, itu banyak banget. Sementara untuk jadwalnya ini nanti ada tanggal 28 Desember ya, lalu tanggal pencatatannya itu tanggal 29 Desember dan pelaksanaan private placement-nya pada 2 Januari 2023. Ada lagi aksi korporasi lain nih dari Bank IBK atau AGRS ya, akan right issue lagi 13,81 miliar lembar saham dan akan bersiap untuk menggelar rapat umum pemegang saham. RUPS akan diadakan tanggal 25 Januari 2023. Wah, jadi makin banyak yang re-issue ya, tapi fenomena akhir-akhir ini kalau ada re-issue apalagi harga pelaksanaannya itu di bawah harga market, biasanya harganya masih dibawa turun ya. Dan kita sebagai investor atau trader ya harus hati-hati aja dan tahu strateginya gimana caranya menghadapi aksi korporasi. Nah, selanjutnya ini sama right issue lagi ya, yaitu dari Trinity Land atau TRIN. Nah, right issue-nya tuh di atas harga pasar sekarang ini, Rp900 per lembar saham. Aksi right issue ini sudah mengantongi restu OJK dan akan dicatatkan di Bursa Efek pada tanggal 2 Januari 2023 mendatang dan cum date-nya tanggal 27 Desember, lagi-lagi di akhir bulan ini. Untuk jumlah lembar sahamnya ini adalah 147,79 juta lembar saham, tidak terlalu banyak ya, hanya sekitar ratusan juta. Kalau yang lain udah miliaran. Untuk dana segar yang didapat nanti itu sekitar 133,01 miliar. Ya, jadi berita hari ini banyak didominasi oleh aksi korporasi ya. Nah, untuk kesimpulan dari beberapa aksi korporasi sudah ada nih di grup kami Forum Trader Investor SFI, diantaranya nih seperti ini. Berikut daftar perusahaan yang akan melakukan RPS nih, ada PJAA atau Ancol, kemudian ada BPKP, ada IBFN, semua di Jakarta ya ini. Lalu ada juga AGRS yang tadi mau rek issue, kemudian BEX juga mau rek issue. Nah, ini juga di Jakarta tempatnya. Ada juga Cleo, Kias, kemudian Koin, dan juga Tifa. Nah, kemudian ini daftar perusahaan yang akan melakukan rek issue. Ada AGRS ya, dengan rasio New 1/2, kemudian harganya Rp100, harga pelaksanaannya cum date-nya tanggal 6 bulan 6 tahun depan. Jadi masih agak lama nih untuk AGRS ya, masih setengah tahun lagi. Lalu ada juga Omre, ini sahamnya rasionya itu New 3439 Oktu 5000, harga pelaksanaannya 500, cum date-nya ntar lagi 3 hari lagi tanggal 23 Desember. Lalu ini juga ada tambahan ya, RUPS, ada DGNS, kemudian ada SMBR ya yang akan mengalihkan sahamnya ke SMGR. Pemerintah yang mengalihkan dari SMBR ke SMGR. Dan ada juga BEX juga akan RUPS. Lalu ada yang bagi dividen yaitu IPCC. Ini dividen yield-nya 2% lebih. Ya, IPCC untuk cum date-nya itu tanggal 26 nanti, sebentar lagi ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.